become a part of today's journey. Yeay! Hari ini gua pengen bahas tentang virus corona yang sedang melanda bumi kita. Mungkin udah banyak yang mereview tentang bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara mencegah, bagaimana bla 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 bla. Dan sekarang yang gue mau bahas itu tentang hasil identifikasi. Jadi kalau kalian periksa ke dokter atau kalian didatangi oleh petugas kesehatan, terus dites dan hasilnya kalian positif, apa yang harus saya lakukan? Itu kan yang ada di pikiran kalian. Gue akan jelasin tips-tipsnya. Ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, kondisi kita sehat alias tidak ada gejala. Yang kedua, sakit tapi ringan. Demam nggak tinggi-tinggi amat lah, mungkin 37,5 sampai 37,9 derajat Celcius. Batuk, pilek, agak sesak, sedikit kelelahan, tapi masih bisa beraktivitas. Yang ketiga, kondisi kesehatannya udah sakit berat, demam tinggi, batuk, pilek, sesak nafasnya udah sesak banget lah pokoknya, udah nggak bisa beraktivitas lagi, terus punya penyakit yang lain lagi. Kembali lagi yang tadi, kalau kamu periksa hasilnya positif tapi nggak ada gejalanya, itu berarti tubuh kalian sehat, kuat, bisa melawan virus corona yang ada di dalam tubuh kalian. Tapi ada tapinya nih, kalian bisa nularin virus itu ke orang lain. Maka dari itu kalian harus isolasi diri di rumah. Gak perlu panik atau langsung buru-buru ke rumah sakit, karena mungkin di perjalanan atau bahkan pada saat sampai di rumah sakit kalian bisa menyebarkan virus tersebut ke orang lain. Kasian kan yang tadinya sakit DBD jadi malah tambah corona, kan makin parah. Kasian yang tadinya cuman sakit patah kena corona jadi makin menderita. Kasian loh. Pokoknya tetap perbanyak makanan sehat dan vitamin supaya antibodinya jadi semakin kuat. Lakukan hal tersebut, ya kan, makan makanan sehat dan isolasi diri itu selama 14 hari. Karena masa hidup virus corona di dalam tubuh itu berlangsung dari 2 sampai 14 hari. Kalau kalian periksa terus hasilnya positif corona dan mengalami sakit ringan kayak batuk, pilek, terus demam, tapi tidak ada sesak nafas dan masih bisa beraktivitas ringan, yang pertama, isolasi diri di rumah. Tidak perlu panik, tidak perlu ke rumah sakit. Hubungi dokter online gratis. Terus kalau online-nya susah dihubungi, telepon ke rumah sakit, minta arahan, saya begini, ceritain aja. Terus minum paracetamol, itu untuk menurunkan demam. Jangan coba obat yang lain tanpa ada rekomendasi dari dokter. Gue dari kecil biasa banget minum paracetamol. Ini recommended. Semua orang tahu paracetamol, bukan karena dari gua. Selanjutnya, perbanyak makanan sehat dan suplai vitamin untuk antibody, men. Kalaupun harus ketemu orang lain, pakai masker. Gak usah beli yang mahal, gak usah beli yang bagus. Pokoknya ada penutup, itu yang terpenting. Pantau terus kondisi tubuh kalian sendiri. Kalau sampai memburuk, lemes, atau yang tadinya nggak sesek jadi sesek, langsung hubungi rumah sakit atau ambulans. Langsung ke IGD biar cepat ditangani sebelum jadi semakin parah. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus corona ini memang bergejala ringan atau bahkan nggak ada gejalanya gitu loh. Jadi tetap jangan panik, isolasi diri di rumah. Karena kepanikan yang tadi gue jelasin, yang kalian langsung buru-buru datang ke rumah sakit, itu jangan dilakukan. Karena akan membuat tenaga medis di rumah sakit tersebut semakin kewalahan. Karena kasusnya kemarin itu udah sampai 600 yang terinfeksi dan yang berhasil dicatat. Yang belum dicatat belum tahu kan, belum sampai ke media. Nah, kalau petugas medis kewalahan, akhirnya mereka jadi tidak bisa fokus untuk menangani pasien-pasien di rumah sakit, terutama pasien-pasien yang udah kritis. Jika kalian mengalami demam tinggi di atas kira-kira 38 derajat Celcius, terus kalian mengalami sesak nafas, terus nggak bisa beraktivitas, langkah yang perlu kalian lakukan adalah, pertama, hubungi 119 dengan extension 9. Di situ kalian akan diberikan arahan oleh petugas medis. Yang kedua, periksakan diri Anda ke rumah sakit rujukan COVID-19. Dari Jokowi kayaknya sudah ada bantuan rumah sakit yang dibuat dadakan, tempat di mana para atlet itu sekarang udah dibuat rumah sakit dan itu bisa menampung sampai 3.000 pasien.
sekarang itu kan sudah mulai banyak orang yang masuk di rumah sakit. Jadi banyak juga petugas medis yang kewalahan ya kan. Bahkan gue juga sempat dengar beberapa orang, bahkan temen itu pada saat sudah sampai di rumah sakit tapi disuruh pulang karena ada beberapa yang mungkin bisa diurus dulu sendiri di rumah gitu loh. Mungkin gitu loh, karena kan memang pada kenyataannya rumah sakit itu sudah penuh. Belum lagi ada kendala baju, pokoknya baju yang dipakai para petugas medis, dokter, perawat, dan lain-lain itu juga kekurangan. Kemarin gue dengar dari salah satu pembicara juga ngomong bahwa dalam menangani pasien mereka dalam satu hari bisa menggunakan 8 baju kesehatan, itulah intinya, gue lupa namanya. Jadi kemarin yang tersedia cuma ada 400, berarti itu kan cuma bisa menangani 50 pasien. Cuman gue dengar Jokowi bilang dia memberikan 100.000 kalau nggak salah baju itu, jadi ya lumayan lah. Luar biasa. Jadi ada tips yang gue dapat dari salah satu instansi pemerintah lah istilahnya. Kalau kalian pengen ke rumah sakit tanpa harus dikenai biaya yang berlebih, kalian bisa menggunakan BPJS. Nah, dari BPJS itu kalian akan diberikan rujukan ke rumah sakit yang punya peralatan medis lebih baik. Nah, dari situ kalau kalian ternyata memang positif kena corona, kalian nanti akan dibantu oleh pemerintah untuk biaya selanjutnya. Tapi kalau kalian mungkin tidak mau antri atau pengen lebih merasa langsung ke rumah sakit, itu juga bisa. Cuman kalian pasti akan dicas biaya lebih tinggi karena tidak melalui BPJS. Ya, semua plus minus lah. Oke, lanjut ke 3. Pakai masker dan perhatikan etika bersin dan batuk. Jadi jangan kalian batuk sembarangan, apalagi diarahin ke orang, ya kan? Kayak ada tuh YouTuber yang viral gara-gara ngeprank batuk-batuk yang menularkan corona, akhirnya malah ditangkap polisi. Jangan ya. Jadi yang gue tahu itu tutupin begini gitu, atau begini, atau ya pakai masker gitu loh. Kalau yang kehabisan masker, bisa lihat juga di media sosial banyak yang kreatif. Dia bikin dari tisu basah gitu loh, atau dari kain, terus di dalamnya ditutupin tisu gitu loh. Intinya di cover mulutnya, ditutup supaya jangan sampai kita menularkan. Walaupun bukan tentang coronanya ya, tapi menularkan virus batuk pilek juga itu kan takutnya memicu ke arah ke sana. Karena batuk dan pilek plus sesek itu juga termasuk salah satu gejala-gejala yang ditimbulkan jika kalian terkena virus corona. Yang keempat, tetap makan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi yang gue tahu, virus corona ini tidak separah virus SARS atau MERS yang terjadi beberapa waktu lalu. Virus corona ini bisa dilawan jika kita memiliki antibodi yang kuat. Cuma ya namanya antibodi itu ternyata fluktuatif ya, dia bisa naik turun. Makanya juga perlu tambahin vitamin, istirahat yang cukup, makan yang teratur, bukan hanya bergizi ya, tapi yang teratur. Jangan hari ini makan banyak, besok makan jarang gitu. Jangan makan makanan yang ya pokoknya kalian tahu lah gitu loh. Ntar kalau gue bilang yang di pinggir jalan, ya secara kan makanan nggak ada yang tengah jalan. Kalau tengah jalan ya lu pada ketabrak semua pas beli, ya kan. Pokoknya jangan pas makan terus jatuh, ya udah belum 5 menit jangan diulang lagi kebiasaan yang kayak gitu loh. Kan waktu kemarin sebelum Indonesia kemasukan sebelum terkena virus corona itu, kita kan wah Indonesia kan gak bakalan lah, kita kan sudah terbiasa dengan hal-hal yang kotor. Janganlah. Buktinya kan dengan adanya virus corona ini ada positifnya juga gitu loh. Kita jadi, khususnya orang-orang Indonesia yang tadinya tidak mencintai budaya cuci tangan, sekarang jadi mencintai budaya cuci tangan karena rasa takut. Masa setiap ada hal yang menakutkan dulu baru kita mau berubah? Jangan dong. Jadi kalau memang bisa melakukan hal yang kecil ya kayak buang sampah pada tempatnya gitu kan, itu juga susah. Sekali lagi gue ingetin, di rumah aja. Kalaupun harus keluar, social distancing ya, jaga jarak. Minimal itu 1 meteran. Ya 1-2 meter. Kalau pas lagi ngantri busway, ngantri ATM, beli makan di restoran, usahakan segitulah. Walaupun agak susah ya, orang Indonesia itu kan tabiatnya nyerobot. Cuma tetaplah, pokoknya ini kan demi kesehatan kalian sendiri juga gitu loh. Yang paling penting kan diri kalian nih, ya kan. Biasalah, ego tuh pasti paling tinggi. Jadi ya coba pikirkan kesehatan diri kalian sendiri. Yang terakhir, cuci tangan. Rajin cuci tangan. Ketiga hal tersebut dapat memutuskan rantai penyebaran virus corona.
Jika kamu bercita-cita ingin menyelamatkan jutaan orang di dunia, tapi keahlian kamu itu cuma rebahan, inilah saatnya saudara-saudara. Stay at home, biarkan mereka yang di luar sana alias petugas medis dan segala bidang yang memang harus kerja di kantor berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Doakan mereka supaya mereka tetap dalam keadaan yang sehat dan kuat dan tetap terus berjuang untuk menyelamatkan orang-orang yang sakit itu. Sedangkan kita yang udah dibilangin sama presiden disuruh di rumah rebahan. Dengan kalian di rumah itu kalian bisa membantu mengurangi jaringan-jaringan virus corona menyebar gitu loh. Jadi udah di rumah aja lah. Emang bosen gitu loh. Dengan kalian di rumah ya kan, kalian bisa berkumpul bersama orang tua, adik-adik ya. Kalau yang semata wayangnya bisa main game atau nonton YouTube, apalah gitu loh. Pokoknya pasti ada banyak lah. Walaupun emang akan menemukan suatu kebosenan gitu loh. Karena gimana ya, lu sering keluar rumah juga pasti bosen ya kan. Lu kayak nongkrong di tempat yang itu aja bosen. Lu makan yang itu aja bosen. Lu kerja monoton begitu-gitu aja bosen. Setiap hal pasti akan ada bosennya. Jadi ya sekarang saatnya kalian di rumah bosen. Ya emang bakal begitu gitu loh. Ada aja kebosanan tuh pasti akan ada aja. Itulah yang membuat kalian jadi hidup. Semua orang yang ahli di bidang apapun pasti akan menemukan kebosanan. Tapi mereka selalu menemukan cara untuk kasarnya buru-buru menghilangkan kebosanan itu. Contoh nih, biasa yang ngoprek-ngoprek apa ya, mobil kan, mobilnya itu aja yang dibenerin kan, ada aja kan, ntar dia bikin inovasi apa gitu loh. Jadi hal yang malah positif gitu loh, jadi menghasilkan suatu penemuan malahan. Makanya harus bisa menemukan cara. Cobalah, salah satunya ya nonton aja YouTube gua ya kan. Oke, sekian yang bisa gua share ke kalian. Semoga bermanfaat dan keep healthy. See you in the next video. Bye.